Berikut ini adalah daftar pinjaman online ilegal terbaru di pertengahan tahun 2025. Halo semuanya, kembali lagi di channel Android Kid. Nah, teman-teman di sini semakin hari meskipun Google Play Store dikenal sebagai platform yang relatif aman, ternyata masih ada saja aplikasi pinjaman online ilegal yang lolos dan bisa di-download bebas ya oleh siapa saja. Aplikasi ini bukan hanya tidak terdaftar di OJK ya teman-teman, tapi juga kerap menyalahkan guna data pribadi, mengenakan bunga yang mencekik sekali, dan melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Di video kali ini, kita akan langsung merangkum beberapa aplikasi pinjol ilegal terbaru langsung dari Play Store-nya ya teman-teman. Kami juga akan beritahu ciri-ciri aplikasi pinjol ilegal agar teman-teman bisa lebih waspada dan tidak terjebak. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan kata kunci pinjaman online ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, di tampilan pertama di sini adalah ada dana pinjaman online loans. Ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal ya. Baru yang kedua adalah pinjam dana dari pinjaman online yang dirilis oleh MK Group. Ini juga pinjaman online ilegal. Ya. Kita akan gulir ke bawah terus ya teman-teman. Nah, di sini juga ada Arta Niaga ya. Di sini juga Arta Niaga adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Kita terus gulir ke bawah. Berikutnya ada Dana Isi dari APPS Tech 7. Ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal juga ya teman-teman. Kemudian ada Dana tadi sudah ya. Kemudian juga ada Kredit Rupiah pinjaman dana dari Nuhaitex. Nah, ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal walaupun di situ ada logo OJK dan AFPI atau AFPI ya. Dan teman-teman jangan terkecoh dengan logo yang ada tercantum logo OJK ya teman-teman. Berikutnya ada Kopi Susu ya teman-teman. Aplikasi pinjaman online ini sebenarnya sudah pernah diblokir oleh OJK dan Play Store. Namun entah kenapa aplikasi ini muncul lagi. Kemungkinan besar aplikasi ini muncul lagi dengan menggunakan nama penerbit yang berbeda ya. Dana darurat ya teman-teman, ini juga dana darurat pinjaman online ilegal ya teman-teman. Kemudian ada pinjam fund ya teman-teman. Pinjam fund ini aplikasi terbaru ya di pertengahan tahun 2025. Aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online yang sebenarnya tidak layak digunakan ya teman-teman, karena sebagian besar aplikasi pinjaman online ilegal ini sebenarnya adalah penipuan. Artinya mereka hanya memanfaatkan teman-teman yang sedang membutuhkan uang dan mereka akan memberikan bunga yang sangat besar dan kemudian tenornya itu sangat singkat banget. Kemudian tenornya itu singkat sekali ya, hanya 7 hari. Kemudian tidak sampai seminggu, hanya 3 atau 4 hari kita sudah ditagih. Nah, ciri-ciri pinjaman online ilegal di Play Store itu sangat gampang ya teman-teman. Pertama, pastikan nama penerbitnya ya teman-teman. Biasanya kalau nama penerbitnya itu, apakah nama penerbit ini biasanya, yang pertama kita lihat di bagian, pertama-tama teman-teman bisa lihat di bagian Pertama-tama teman-teman bisa lihat di bagian tentang aplikasi. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalkan di dalam deskripsi aplikasi ini terlihat kalimat-kalimat yang
Kemudian ada pinjaman inklusif Indonesia, aplikasi pinjaman online ilegal ya teman-teman, tapi beda dengan yang lainnya. Kalau yang ini, mereka memberikan iming-iming dengan pinjaman yang sangat tinggi dan bunganya yang rendah, kemudian tenornya yang lama. Namun sebelum mencairkan, kita harus membayar semacam uang pendaftaran anggota sebesar 250, ada yang juga 300.000. Dan ini justru ini adalah pinjaman online yang penipuan ya. Justru itu tidak benar ya teman-teman. Jangan sekali-sekali teman-teman untuk melakukan pembayaran ya. Kemudian ada lautan tunai. Lautan tunai juga pinjaman online ilegal dan sudah di-download 500.000 pengguna. Teman-teman harus hati-hati menggunakan aplikasi pinjaman lautan tunai. Kemudian ada pinjam link, juga aplikasi online terbaru ya. Walaupun terbaru, namun aplikasi ini sudah lebih dari 500.000 pengguna Android. Dan teman-teman perlu diketahui kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan uang di aplikasi ini, saran saya adalah untuk jangan dibayar atau gagal bayar. Karena kalau kita bayar itu akan bertambah resiko. Karena kalau kita bayar itu sama saja kita merugikan diri kita sendiri. Karena pada faktanya seperti pinjaman online yang ilegal yang lain, pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita bahwa dari ketika kita sudah melakukan pembayaran, ternyata di aplikasinya itu tidak lunas alias masih ada tagihan yang harus kita bayar. Makanya oleh sebab itu saya sarankan untuk jangan dibayar ya. Kemudian harta niaga ya teman-teman tadi sudah kita bahas. Dan berikutnya ada rupiah cair. Dan ini juga aplikasi pinjaman online yang diterbitkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Ya teman-teman, dan berikutnya ada Ayo Pinjam juga, ini sudah lebih dari 500.000 pengguna. Dan kemudian ada Dana Amanah. Kemudian ada lagi Rupiah Bersama. Kemudian ada Wus Simpan Pinjam ya teman-teman. Dan kemudian kita lihat lagi di sini ada Uang Kuy. Nah, ini aplikasi pinjaman online ilegal juga ya. Dan berikutnya ada lagi ya teman-teman. Kalau Lumbung Dana ini adalah legal ya. Hartaku juga. Nah, ini adalah aplikasi. Kemudian ada Kredit Dana ya, baru 5.000 pengguna yang sudah download. Ini adalah pinjaman online ilegal ya. Hati-hati teman-teman, jangan terkecoh dengan kemudian ada kredit berikutnya ada kredit praktis. Nah, ini teman-teman, kemarin saya sudah bahas aplikasi ini dan ini adalah pinjaman online ilegal dan teman-teman bisa lihat videonya ya teman-teman di Oke, jadi itu saja ya pinjaman online yang bisa. Jadi itu saja ya teman-teman pinjaman online ilegal yang terbaru di aplikasi Play Store. Nah teman-teman sekali lagi jangan terkecoh dengan pinjaman online ilegal dan pastikan teman-teman bisa membedakan mana pinjaman online legal dan ilegal. Kalau teman-teman bingung dengan pinjaman online, sebenarnya untuk membedakan pinjaman online legal dan ilegal itu adalah sangat gampang ya. Teman-teman bisa akses di Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.